Ano ba ito? Oke. Oke, selamat siang Sobat UT Makassar. Balik lagi kita di Live Talks UT Makassar. Nah, Sobat UT sekarang lagi sibuk pembelajaran ya, lagi sibuk akses tuton. Kemarin baru selesai TMK, kemudian ada juga yang masih sibuk tuweb. Nah, teman-teman sekarang mumpung masih pembelajaran, kita sekarang mau persiapkan untuk ujian. Nah, bentar lagi kita bakal ujian nih di UT. Nah, gimana sih ujian di UT itu? Terus apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Untuk itu, kita hadirkan live talk hari ini dengan judul sosialisasi terkait ujian di UT Makassar. Nah, teman-teman nanti boleh tanya semua kendalanya terkait ujian yang akan kita adakan bulan depan. Bisa langsung komen di kolom chat atau bisa langsung DM juga kalau misalkan nanti teman-teman nggak bisa input chatnya di kolom chat kita. Nah, selama 1 jam ini kita bakal bahas semua terkait ujian, so stay tune terus ya teman-teman ya. Untuk yang pertama saya mau sosialisasi dulu terkait jadwal ujian. Jadi teman-teman di UT itu ujiannya kita ada 3 macam. Jadi tatap muka, terus ujian online, live proctoring, dan ada ujian take home exam. Untuk ujian tatap muka sendiri, kita bakal gelar di tanggal 14 dan 15 Juni. So, teman-teman persiapkan dirinya dari sekarang. Yang punya kerjaan atau yang bakal punya agenda di tanggal 14-15 Juni itu ya di prepare dulu untuk persiapan ujian di situ. Atau kalau misalkan ada nih yang mau dilamar sama pacarnya ya ditunda dulu pas lamarannya. Jadi bisa dimundurkan mungkin atau dimajukan. Jadi 14-15 Juni pokoknya di UT ujian. Kita ujian tatap muka. Jadi ujian tatap muka itu di UT teman-teman bakal langsung hadir di lokasi ujian. Jadi nanti bisa lihat di kartu tanda peserta ujiannya, lihat di mana lokasi ujian teman-teman. Nah, kalau misalkan sekarang teman-teman itu belum bisa cetak KTPU karena KTPU-nya nanti bisa dicetak tanggal 12 Mei. Nah, 12 Mei itu teman-teman silahkan akses My UT-nya dan bisa lihat di situs lokasi dan jadwal ujiannya. Untuk ujian tatap muka sendiri tidak akan tertera lokasinya. Jadi hanya tertera kabupatennya aja atau kotanya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman waktu registrasi nih pilih lokasi ujian Makassar, maka yang muncul di situ akan ada kota Makassar sebagai lokasi ujiannya. Yang muncul nomor ruangan aja, nomor ruangan 1 sampai 30, kemudian 31 atau 1 sampai 84 lah kalau nggak salah di Makassar. Jadi nanti lihat aja kalau teman-teman dapat ruangan 27 misalkan, itu lokasinya di mana, itu bakal ada kita infoin di Instagram juga, di feed Instagram nantinya. Terus kalau di daerah lain gimana? Di daerah lain juga nggak muncul nanti lokasinya. Jadi cuman muncul kabupaten. Jadi misalkan kabupaten Goa tanggal 14 Juni, ruangan sekian. Jadi teman-teman tinggal lihat kalau di Goa lokasinya itu di SMAN 1 Goa. Untuk daerah lain juga akan ada informasinya di daerah mana, di sekolah mana lokasi teman-teman bakal ujian. Jadi tolong perhatikan kartu ujiannya yang bakal bisa di-download tanggal 12 Mei melalui MUT-nya. Kemudian perhatikan juga feed Instagram kita dan informasi-informasi yang ada di grup WA mahasiswa itu untuk melihat lokasi pastinya di mana ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman ketika teman-teman mau lihat lokasi ujian tatap mukanya. Tanggalnya gimana? Tadi 14-15 Juni itu nggak bisa dimundur-mundur lagi atau dimaju-majukan lagi. Jadi pokoknya kita fix di tanggal 14-15 Juni khusus UTM. So teman-teman yang punya kendala di situ ujian, misalkan teman-teman yang akan melaut atau punya tugas negara di tanggal 14-15 Juni itu yang nggak bisa ditinggalkan, itu segera untuk melapor
numpang ujian. Nanti kita jelasin juga di mana numpangnya. Nah, selanjutnya ujian online live proctoring. Nah, live proctoring ini biasanya kalau teman-teman itu kenalnya dengan UMK ya. Kalau sekarang namanya live proctoring. Kalau live proctoring, teman-teman juga datang ke lokasi ujian. Sama dengan UTM, ujian tatap muka. Jadi datang ke lokasi ujian, nanti lokasinya di mana bisa juga dilihat di kartu ujiannya dan di live Instagram, di feed Instagram kita ya. Jadi tanggalnya itu dari rentang 10 Juni sampai 27 Juli. So nanti bisa untuk tanggal pastinya, tanggal berapa sih pastinya Kak? Itu lihat di KTPU-nya ya. Nah, yang ketiga take home exam atau take home exam THE. Jadi kalau take home exam itu kalau take home exam teman-teman itu bisa ujian di mana saja selama teman-teman bisa akses internet. Nah, take home exam itu teman-teman bakal download soalnya dan upload jawabannya di laman the.ut.ac.id. Nah, tanggal ujiannya sendiri tanggal 16 sampai tanggal 29 Juni. So, teman-teman nanti kalau misalkan Kak bersamaan UO lab proctoringnya dengan ujian THE-nya gimana? Gak apa-apa karena THE itu rentang waktunya itu dari tanggal misalkan tanggal 16 pagi sampai tanggal 17 subuh. Nah, waktunya itu rentangnya di situ, teman-teman bisa pilih kapan mau mulai melaksanakan THE-nya. Ketika teman-teman download soalnya, maka terhitung jadwalnya sudah dimulai dan hanya diberikan waktu 6 jam. Ya, 6 jam untuk menyelesaikan ujian THE-nya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi download dan upload jawabannya di the.ut.ac.id. Itu untuk 3 jenis ujian di UT dan jadwalnya. Untuk yang lebih lengkapnya lagi nanti lokasi detail dan jadwal detailnya itu bisa cek di feed Instagram kita atau juga bisa nanti dicocokkan dengan KTPU-nya mahasiswa. Jadi nanti bisa di-download di MyUT tanggal 12 Mei. Nah, ini sebenarnya sudah ada beberapa mahasiswa yang melaporkan ingin numpang ujian, ada beberapa yang sudah kita proses, artinya itu sudah diterima karena surat permohonan dan surat bukti untuk numpang ujiannya itu berterima. Ada juga mahasiswa yang kita tolak. Kenapa? Karena kasusnya itu misalkan tadi dia mau numpang ujian nih untuk ujian online di Parepare tanggal 17. Sementara di Parepare itu kita di tanggal 17 nggak ada ujian. Jadi hal-hal yang bisa membuat tertolak itu numpang ujiannya kalau yang pertama kuotanya tidak tersedia. Jadi tidak ada kuota di lokasi tersebut. Jadi sudah full. Atau yang kedua tidak ada pelaksanaan ujian di tempat tersebut pada tanggal yang dipilih. Jadi seperti itu. Atau yang ketiga, berkas-berkas teman-teman nih yang teman-teman ajukan untuk numpang ujian itu kurang. Jadi kurang kuat alasannya untuk mengajukan numpang ujian. Nah, ada hal penting di numpang ujian tahun ini, teman-teman, di semester ini. Jadi, ada aturan baru. Nah, ini yang perlu kami sosialisasikan. Aturan barunya, ketika teman-teman itu mengajukan pindah skema ujian atau pindah ujian di luar setelah tanggal 19 Mei itu teman-teman bakal kena cas atau berbayar. Jadi misalkan nih yang tadi tidak bisa ikut di tanggal 14-15 Juni untuk ujian tatap mukanya. Nah, itu kalau teman-teman mau pindah ke ujian online itu kalau melapor sebelum tanggal 19 Mei itu masih gratis. Ya, masih gratis. Nah, semua pasti suka yang gratis-gratis kan ya. Jadi kalau tidak mau berbayar, wajib melapor di rentang sebelum tanggal 19 Mei. Tetapi kalau teman-teman melapornya setelah 19 Mei, itu teman-teman bakal berbayar 150.000 per mata kuliah. So, sangat penting buat teman-teman buat selalu update informasi, selalu cari informasi di mana teman-teman bisa numpang ujiannya dan pastikan untuk mengakses itu sebelum 19 Mei 2025. Nah, ada juga nih yang bertanya, Kak, kalau misalkan numpang ujian itu sebelum 19 Mei lapornya kemana? Nah, sekarang itu kita sudah pakai satu laman. Jadi lamannya itu di zona ujian utmakassar.my.canva.site. Jadi
teman-teman bisa langsung akses nanti linknya, kemudian di situ sudah ada kita sediakan format untuk numpang ujian dan juga form untuk teman-teman laporkan mau numpang ujiannya di mana dan kapan untuk numpang ujiannya. Jadi bisa dibuka di zona ujian utmakassar.my.canva.site. Jadi itu nanti bisa kita sematkan juga di chat. Jadi teman-teman bisa langsung akses linknya. Jadi teman-teman nanti bisa melapor di situ untuk numpang ujiannya. Ada yang bertanya kah sejauh ini? Belum ya? Oke. Kalau misalkan ujian ini teman-teman yang perlu teman-teman persiapkan adalah teman-teman itu sudah pasti wajib baca modul ya. Jadi kalau nggak baca modul susah nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ujian. Kemudian wajib jaga kesehatan karena ujiannya itu kan dari 14-15 Juni itu UTM. Kemudian lanjut lagi mulai 17 Juni sampai 27 Juli itu ujian online. Nah itu nanti kita nggak tahu nih teman-teman dapat jadwalnya tanggal berapa aja nih. Kemudian ada juga THE. THE ini butuh tenaga ekstra juga teman-teman karena teman-teman bakal stay duduk kerjain soalnya selama berjam-jam. Jadi wajib untuk jaga kesehatan. Nah kemudian teman-teman juga persiapkan KTPU-nya. Jadi kan sudah bisa dicetak tanggal 12 Mei. So ketika tanggal 12 Mei teman-teman sudah harus cetak KTPU-nya. Jadi jangan lagi ke lokasi ujian cuma bawa HP. Nah susah nanti kalau pas mau masuk ujiannya, apalagi yang ujian online ya, itu HP-nya nggak bisa masuk. Sementara sandinya ada di KTPU. Jadi teman-teman wajib untuk cetak KTPU-nya. Atau kalau nggak bisa cetak KTPU-nya, dicatat aja NIM, lokasi, sama sandi ujiannya. Supaya teman-teman bisa langsung ngerjain pada saat sampai di lokasi ujian. Nah pastikan juga teman-teman untuk THE jangan men-share kartu ujiannya ya, jangan sampai ada yang nakal kemudian mengambil sandi THE teman-teman dan login ke akun teman-teman dan juga langsung mendownload soal teman-teman. Jadi banyak kasus di semester-semester yang lalu banyak kasus semester yang lalu mahasiswa itu ada yang downloadkan soalnya. Jadi dia itu mungkin men-share KTPU-nya ke temennya, terus temennya tuh jahil, soalnya di-download. Nah, sementara hanya butuh 6 jam setelah mendownload untuk kembali memasukkan jawaban di THE. Nah, ketika itu dia lewat 6 jam, baru dia lihat ternyata sudah ada yang downloadkan. Kan sayang, rugi teman-teman. Jadi, pastikan bahwa ketika teman-teman sudah dapat KTPU-nya, itu jangan di-share. Ya, di-keep aja untuk teman-teman. Karena ada sandi dan ada data pribadi teman-teman di dalam KTPU tersebut. Kemudian teman-teman pastikan bahwa teman-teman ketika pergi ujian itu di awal waktu ya, jangan sampai mepet-mepet. Kalau perlu 30 menit sebelum ujian sudah ada di lokasi ujian. Kemarin semester lalu ada yang protes juga, katanya tidak diberikan layanan untuk ujian, padahal setelah dicek mahasiswa ini ujiannya jam 3 sore. Terus datangnya ke lokasi ujian jam 5 sore. Itu kan sudah tidak ada soalnya teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak terjebak macet misalkan atau menghindari kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang terjadi di jalan, lebih baik teman-teman ke lokasi ujiannya itu di awal waktu. Jadi 30 menit sebelum ujian sudah harus ada di lokasi ujian supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian teman-teman pantau terus ya WA grupnya, kemudian Instagram UT Makassar @UT-Makassar, karena kita bakal selalu update informasi-informasi terkini terkait ujian dan segala macam informasi yang ada di UT. Selanjutnya teman-teman untuk yang zona ujian, di zona ujian ini teman-teman sudah bisa, saya bilang sih udah lumayan lengkap ya informasi tentang ujian. Jadi teman-teman bisa lihat peraturan ujiannya, kemudian
uh, apa yang perlu teman-teman ketahui tentang jenis-jenis ujian. Jadi kita ada 3 jenis ujian, semuanya bisa teman-teman baca kembali di situ. Kemudian teman-teman juga bisa lihat jadwal dan lokasi ujian yang ada di UT Makassar. Tetapi jadwal lagi, balik lagi yang tadi, jadwal detailnya nanti pas bisa dilihat di KTPU-nya teman-teman, tanggal 12 Mei bisa dicetak ya. Kemudian pelayanan pindah skema atau jadwal lokasi ujian. Nah ini untuk pindah skema teman-teman bisa langsung buka, lalu bisa mengajukan di situ untuk yang mau numpang ujian ya. Nah ini, jadi bisa dilihat di layar untuk pindah skema ujian. Ya teman-teman tinggal klik, lalu setelah diklik itu nanti akan mengarah seperti ini, tinggal diklik aja linknya dan akan muncul form untuk bisa numpang ujian ya. Jadi tinggal diisi aja formnya. Jadi nanti tinggal diisi formnya, teman-teman tinggal tuliskan nama lengkapnya sesuai dengan yang terdaftar di UT, kemudian terdaftarnya di UT mana nih. Ini juga buat teman-teman UT yang mungkin berasal dari UT lain, dari UT Samarinda mungkin, atau UT Palu, atau UT Jakarta yang kebetulan mau ujiannya di Makassar, itu bisa juga melapor di link ini. Jadi biar terdata semua teman-teman yang mau numpang di Makassar ya. Jadi bisa dipilih UT daerahnya dari mana, kemudian NIM-nya dimasukkan juga, nomor WhatsApp-nya yang aktif, supaya kalau memang teman-teman ajuannya tertolak, kita bisa hubungin. Kemudian kita bisa informasikan apa saja yang membuat ajuan teman-teman tertolak. Ataupun kalau diterima, kita bisa kirimkan surat numpang teman-teman melalui WA teman-teman. Jadi pastikan nomor WA yang dimasukkan itu WA yang aktif sesuai dengan format yang tercantum di link ini. Terus program studinya teman-teman diisikan. Nah ini pindah skema. Nah, jadi ada pindah lokasi ujian tatap muka. Jadi kalau pindah lokasi ujian tatap muka itu artinya teman-teman tetap bisa ujian tanggal 14-15 Juni, 14-15 Juni, tetapi mungkin tidak bisa di daerah tersebut. Mungkin mau pindah ke daerah, misalkan tadinya di Makassar nih lokasinya, ternyata punya surat tugas ke Parepare tanggal 14-15 Juni, tetapi bisa ujian di tanggal 14-15 Juni tetapi di Parepare. Nah itu bisa mengajukan pindah lokasi ujian tatap muka. Jadi lokasinya yang dari Makassar pindah ke Parepare. Nah itu pindah lokasi ujian tatap muka. Nah kalau pindah skema ujian tatap muka ke UO, teman-teman tanggal 14-15 Juni ini betul-betul nggak bisa. Mau di Makassar juga nggak bisa, mau pindah ke daerah lain juga nggak bisa, betul-betul tanggal 14-15 Juni ini nggak bisa ditinggalkan pekerjaannya ya, atau betul-betul ada operasi misalkan, atau lagi operasi di tanggal itu, sudah dijadwalkan akan operasi di tanggal itu, atau dijadwalkan bakal menikah di tanggal itu, tanggal 14-15 Juni. Nah selama teman-teman yang nikah atau teman-teman yang menikahkan itu boleh kalau mau ajukan pindah skema ke ujian online ya. Kemudian ada juga pindah jadwal ujian online. Jadi misalkan dapat tanggal 17 nih jadwalnya, terus tanggal 17 itu teman-teman ada tugas negara. Nah itu bisa dipindahkan ke tanggal 20 Juni selama tadi ada kuota dan ada pelaksanaan ujian tersebut di lokasi yang dituju. Kemudian ada pindah lokasi ujian online, jadi tetap mau di tanggal yang sama tetapi lokasinya aja yang pindah, itu bisa pilih yang ini. Kemudian ada juga yang mau pindah jadwal dan lokasinya untuk ujian online-nya. Jadi tadinya mungkin dapat Makassar tanggal 21 Juni. Nah, itu mau pindah ke Parepare tanggal 29 Juni. Itu bisa, jadi diajukan aja di situ. Kemudian pindah jadwal dan lokasi untuk ujian ujian tatap muka dan ujian online-nya. Jadi pilih yang paling terakhir. Ini kalau teman-teman misalkan banyak nih udah daftar ujiannya di Makassar, ternyata dipindah tugaskan ke Surabaya. Nggak mungkin dong balik ke Makassar hanya untuk ujian. Jadi mau ujiannya dipindahkan ke Surabaya, jadi pindah semua ujian tatap muka, ujian online pindah semua ke Surabaya. Itu bisa milih di sini. Nanti kita kasih surat numpangnya, kemudian nanti tinggal bawa surat numpangnya itu ke UT Surabaya. Nanti UT Surabaya bakal memproses teman-teman untuk diberikan jadwal dan lokasi yang sesuai dengan yang disediakan oleh UT Surabaya ya. Nah, catatan lagi teman-teman yang tadi balik lagi
teman-teman wajib untuk segera melaporkan numpang ujian ini. Kenapa? Kalau lewat 19 Mei nanti teman-teman bakal berbayar 150.000 per mata kuliah. Jadi wajib untuk segera melaporkan ya kalau misalkan memang mau numpang. Nah, ini untuk sekolah yang dituju, kemudian pilih UT yang dituju. Nah, ini untuk unggah kartu peserta ujian, Kak. Sekarang saya mau melapor nih, Kak. Saya sudah dapat jadwal pasti. Tetapi KTPU saya belum terbit. Gimana dong? Nah, kalau misalkan belum terbit KTPU-nya, untuk bagian kartu tanda peserta ujian ini, teman-teman bisa unggah aja billing bayarnya atau billing registrasinya. Jadi kemarin kan sudah ada billing registrasi tuh. Nah, di situ teman-teman bisa upload aja billing registrasi itu untuk menggantikan kartu tanda peserta ujian. Karena sekarang belum ada kartu tanda peserta ujian. Nah, yang berikutnya unggah surat numpang ujian ini khusus bagi mahasiswa-mahasiswa dari luar UT daerah Makassar. Jadi kalau misalkan dari UT Palu atau UT Majene mau numpang ke UT Makassar, ini nanti lapornya di sini juga ya. Nanti tinggal upload surat yang didapatkan dari UT daerahnya asalnya, itu diupload di sini. Kemudian surat permohonan pindahnya ini beserta dengan surat keterangan pendukungnya. Itu tadi yang saya perlihatkan ada di menu kita. Itu bisa dibuatkan oleh mahasiswa, kemudian nanti mahasiswa download upload di link ini ya, seperti itu ya. Selain itu apalagi ya informasi. Nah, ini teman-teman kalau sekarang sudah penasaran nih, Bu, kira-kira saya nanti ujian online-nya berapa banyak sih, ujian tatap mukanya berapa banyak. Kalau sudah penasaran, boleh buka billing bayarnya. Jadi di billing bayar itu teman-teman sudah lengkap semua informasi ujiannya. Apakah mata kuliah ini diujiankan secara ujian online atau secara tatap muka atau THE. Jadi sudah ada informasinya semua di billing bayarnya. Lokasinya pun sudah ada di billing bayarnya. Jadi wilayah ujiannya di mana itu tertera semua di billing bayarnya teman-teman. Jadi bisa dilihat kembali di billing bayarnya. Kalau misalkan belum dicetak, karena itu nggak wajib cetak ya. Jadi kalau teman-teman belum cetak atau mau lihat lagi kembali karena lupa, bisa buka kembali di akun MEUT-nya. Kemudian nanti di MEUT itu ada pilihan billingnya. Jadi nanti tinggal buka billing, lihat billing yang kemarin teman-teman sudah bayarkan. Di situ ada informasinya juga, wilayah ujian dan jenis ujian teman-teman. Nah, itu semua informasi-informasi yang saya rasa teman-teman perlu tahu tuh informasinya, karena kadang teman-teman itu biasanya suka protes nih, datang langsung protes karena merasa tidak pernah diinformasikan. Untuk itu UT Makassar selalu hadir menghadirkan live talks, bukan hanya materi ujian ya, kita juga untuk masalah-masalah atau kendala-kendala yang sering dihadapi mahasiswa kita akan buatkan live talks-nya. Jadi teman-teman selalu pantau UT Makassar, Instagram UT Makassar, selalu pantau feed-feednya, selalu pantau live-nya dan ikutin live-nya karena di situ biasanya banyak informasi yang kita share teman-teman ya. Juga teman-teman yang sudah terdaftar di suatu daerah, pastikan teman-teman terdaftar atau ikut atau join di grup WA mahasiswanya. Karena biasanya kita share-share informasi itu di grup mahasiswa. Pastikan grup mahasiswanya itu yang teman-teman ikutin betul-betul resmi ya, jadi ada orang UT di dalamnya supaya teman-teman bisa dapat informasi yang jelas ya. Ini ada yang bertanya, apakah ujian tatap muka, ujian online dan ujian take home exam itu wajib diikuti ketiganya? Itu tergantung dari jenis mata kuliahnya teman-teman. Jadi nanti Wildan Fatari ini mahasiswa goa ini saya hafal nih. Pak Wildan nanti bisa buka billing bayarnya. Di billing bayarnya itu ada nama mata kuliahnya, di sebelahnya itu ada jenis ujiannya. Jadi lihat di situ nanti. Jadi misalkan mata kuliah pendidikan ekonomi atau pendidikan matematika ekonomi, dia jenis ujiannya apa? Tatap muka kah, online kah, atau THE ya. Jadi kalau satu mata kuliah sudah terdaftar di ujian tatap muka, nah tatap muka aja. Jadi nggak usah nanti diikutin, tidak bakalan ada ujian online-nya atau THE-nya itu mata kuliah ya. Jadi satu mata kuliah untuk satu jenis ujian gitu ya.
Eh, Andi Ramabu. Untuk kelas pekerja, ujian dan daftarnya sama saja ya Kak, mohon pencerahannya. Ah, oke, ini belum daftar kayaknya jadi mahasiswa nih, dari jenis pertanyaannya belum daftar jadi mahasiswa. Jadi Kak Andi Ramabu, nanti kalau misalkan daftar di UT, kita kelasnya itu fleksibel. Jadi bisa diakses 24 jam. Jadi bukan yang kelas Sabtu Minggu ya. Jadi kita pendidikan jarak jauh. Jadi mahasiswa itu bisa ngakses perkuliahannya 24 jam nanti. Lalu untuk ujiannya itu tadi yang kami jelaskan, bisa datang ke lokasi, ada juga yang dikerjakan secara online gitu ya. Jadi ada yang teman-teman harus datang ke lokasi untuk ujian, dan ada juga yang bisa dilakukan di rumah atau dimanapun yang ada akses internetnya ya. Jadi nanti tergantung jenis mata kuliahnya. So kalau daftar registrasi mahasiswanya itu secara online ya, Andi Ramabu. Untuk kuliahnya bisa diakses 24 jam, tetapi kalau misalkan Pak Ihram Abu mau kelas tatap muka atau tuweb yang Sabtu Minggu itu harus ada lagi nanti syarat-syaratnya. Jadi bisa langsung tanyakan ke admin kita untuk bagaimana untuk bisa ikut kelas tatap mukanya atau kelas tuwebnya. Tetapi pada umumnya sudah diarahkan ke tutorial online. Jadi tutorial online itu teman-teman bakal masuk ke LMS dan bisa akses 24 jam. Seperti itu ya, Pak Andi Ramabu. Jadi daftar sampai ujiannya sebenarnya online, tetapi ada beberapa yang mengharuskan Bapak teman-teman untuk bisa hadir ke lokasi yang telah ditentukan ya. Apa lagi pertanyaan? UTS. Jadi untuk pertanyaan apakah UTS ujiannya full online semua ya? Jadi enggak semuanya. Jadi ada ujian tatap muka, harus tatap muka, itu teman-teman harus hadir di lokasi ujian tatap muka. Jadi bisa cek KTPU-nya nanti lokasinya di mana. Kemudian ujian online live proctoring itu teman-teman harus datang juga ke lokasi ujian, tapi nanti kita sediain komputernya, teman-teman kerjain di komputer ya. Kalau ujian THE teman-teman bisa akses di mana aja. Kemudian yang penting teman-teman punya akses internet yang bagus ya gitu, karena teman-teman bakal download soalnya dan upload soalnya ke laman THE, dan itu memerlukan internet, jaringan internet. Ada yang nanya nih biasanya, Kak, untuk ujian online tatap muka dan THE itu kita yang milih ya pelaksanaannya. Jadi itu bukan kita yang milih ya. Jadi udah ditentukan dari UT. Jadi tergantung mata kuliahnya. Nah, untuk memastikan apa aja jenisnya itu bisa lihat di billing bayarnya, atau nanti yang lebih pastinya itu ada di KTPU teman-teman. Bisa dicetak tanggal 12 Mei. Pertanyaannya lagi, kapan buka pendaftaran, Bu? Tanggal sudah buka hari ini untuk yang non RPL ya. Untuk yang RPL nanti tanggal 6 Mei. 6 Juni. Sorry. Untuk RPL 6 Juni, untuk yang non RPL atau yang fresh graduate ya, itu hari ini sudah buka. Jadi teman-teman yang mau jadi mahasiswa UT, yang mau jadi bagian dari sobat UT, silahkan daftar hari ini melalui admisi.sia.ut.ac.id ya. Kalau dia di luar Sulawesi bagaimana ke lokasi ujiannya? Iya, kalau di luar Pulau Sulawesi ke lokasi ujiannya lihat dulu daerah mana nih. Jadi nanti ajuin dulu ke kita untuk numpang ke daerah mana yang putrinya mau ujian. Misalkan mau ujian di Surabaya. Nah, lapor dulu ke kita, kemudian kita kasihkan surat numpang untuk ke Surabaya. Nah, di Surabaya nanti teman-teman lapor lagi ke UT Surabaya, mau numpang ke lokasi ini. Nanti akan diarahkan di mana lokasi ujiannya yang terdekat dari domisilinya. Karena di UT Surabaya juga setahu saya banyak ya, ada di Tuban, ada di di Sidoarjo. Jadi itu harus dipastikan dulu teman-teman domisilinya di mana. Tetapi nanti kita akan bersuratnya ke UT yang ada di daerah tersebut. Seperti itu ya. Jadi Kak Putri silahkan
ini dulu pastikan dulu pulau luar Sulawesinya di mana dan tetap melapor di zona ujian tadi ya. Jadi melapor di zona ujian untuk kami buatkan surat numpangnya. Jadi ini sudah ada dimasukkan juga untuk link pendaftaran. Tadi Pak Putra ini bisa Ihramabu, Pak Ahmad Ihramabu bisa langsung akses admisi cia.ut.ac.id atau admisi garis cia.ut.ac.id. Jadi sudah buka hari ini pendaftarannya ya. Oke, untuk Cisar Meita kewalahan pendaftarannya ini nanti kalau alih kredit belum buka ya. Jadi yang alih kredit itu RPL nanti buka tanggal 6 Juni. Jadi yang sekarang buka adalah yang non RPL atau yang tidak mau alih kredit, tidak mau pengakuan nilai atau yang fresh graduate. Itu kalau yang fresh graduate bisa daftar mulai hari ini. Oke, kalau Pak Dek Tahu ini baru lulus SMK dan belum ada jasa. Jadi bisa pakai SKL ya. Ya, jadi nanti masukin aja SKL-nya tapi pastikan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan ijazahnya udah keluar. Jadi nanti bagian SKL itu ditimpah lagi dengan ijazahnya. Jadi untuk sementara kalau mau daftar bisa SKL, tetapi 3 bulan waktu kita berikan untuk memasukkan ijazahnya ya. Jadi pastikan tanya dulu ke sekolahnya kira-kira bulan berapa nih keluar ijazahnya ya, supaya lebih ini lagi lebih pasti lagi. Jadi Dek Tahu nanti bisa masukkan SKL dulu ya. Andiski ya Bu, kalau ujian itu umumnya berapa jam ya Bu ya? Apakah saat jam kerja? Ya jadi ujian kita itu untuk satu mata kuliah itu 1,5 jam. Jadi biasanya mulai dari jam 8 sampai 9.30, kemudian berlanjut lagi jam 10 sampai jam 11.30. Jadi pokoknya di jam kerja itu 1,5 jam per mata kuliah, kita ada 5 sesi per hari. Ya, jadi sesinya dimulai jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi ada di jam kerja, Ibu ya. Jadi kalau ujian tatap muka dan ujian online kita ada 5 sesi per hari di jam kerja dan itu sudah ditentukan sama UT. Kalau tatap muka nggak bisa bergeser sama sekali Ibu. Kalau Ibu dapatnya jam 8, Ibu harus masuk jam 8. Kalau ujian online itu masih bisa kita geser selama Ibu melapor dari awal, tadi sebelum 19 Mei, dan Ibu di lokasi yang dituju itu masih ada kuota. Ya, jadi kita bisa pindahin selama masih ada kuota dan melapor lebih awal. Gitu ya. Maaf Bu, ada jurusan yang full online. Ya, rata-rata kuliah di UT itu full online semua ya. Jadi kecuali yang beasiswa itu biasanya ada webnya. Kalau atau mata-mata kuliah praktek itu biasanya dia pakai web ya. Jadi kalau yang lain insya Allah full online semua. Jadi bisa daftar ya Pak Iswan Sanjaya. Kapan buka pendaftarannya? Jadi pendaftarannya sudah buka hari ini ya, khusus yang non RPL. Untuk yang RPL tanggal 6 Juni. Jadi Ibu Andi Saskia tadi kalau misalkan memang merasa bekerja di hari tanggal 14-15 Juni dan kerjaannya itu memang betul-betul nggak bisa ditinggalkan, misalkan kayak dokter atau perawat atau polisi yang lagi bertugas pengamanan atau di laut mungkin, jadi bisa mengajukan numpang ujian. Tapi kalau kami sih kalau betul-betul nggak mendesak, mohon untuk yang ujian tatap muka nggak usah dipindahkan karena susah nanti teman-teman sendiri yang nggak bakal kesusahan. Karena kalau teman-teman pindahkan skemanya, teman-teman itu harus nyediain lagi 2 devices. Jadi harus ada komputer dengan HP-nya. Jadi ujiannya nanti teman-teman harus sediakan sendiri internetnya, sediakan sendiri devicesnya, repot lagi nanti. Jadi supaya teman-teman nggak repot, datang aja deh ke lokasi ujiannya. Gitu ya. Untuk Abdul Rajab wisuda kita belum ada jadwal ya sampai sekarang, jadi nanti ditunggu aja informasinya ya.
Untuk jurusan akuntansi full online ya, kecuali ujiannya itu nggak full online. Jadi kalau ujiannya datang ke lokasi ujian tatap muka dan lokasi ujian untuk ujian online live proctoring. Tahu apa kau pendaftarannya sekarang ini bulan Mei dan Juni ini sampai Agustus kayaknya ya pendaftarannya ya. Jadi bisa daftar deh. Jadi tidak ada gelombang ketiga. Setahun kita cuma buka 2 kali ya. Di bulan Februari sampai April. Februari sampai Januari, Desember sampai Februari. Desember biasanya ya. Desember sampai Februari, kemudian Mei sampai Agustus ya. Jadi bisa daftar di bulan-bulan itu ya. Oke, Mbak Dian, alih kredit nanti buka tanggal 6 Juni ya. Kita terima tetapi tanggal 6 Juni nanti bukanya. Tetapi ada juga salah dan ketentuan yang berlaku. Jadi silahkan dicek lagi nanti ya pada saat pendaftaran. Terus bahkan bisa ujian online pakai HP karena laptop masih bisa. Oke, Pak Idrus, kalau kami sarankan sih sebaiknya pakai laptop Pak, sebaiknya ya, sebaiknya tetap karena ini masih ada waktu nih untuk servis laptopnya. Jadi ujian THE-nya kan takutnya Bapak punya ujian THE. Nanti THE-nya itu Bapak bakal akses soalnya, di-download dulu soalnya, kemudian nanti dikerjain, terus di-scan jawabannya dan diupload lagi masuk ke dalam sistem. Bisa pakai HP bisa, cuman takutnya ada beberapa biasanya menu yang kalau Bapak tidak klik situs desktop itu nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan pakai HP, terpaksa pakai HP, munculkan situs desktopnya supaya munculkan situs desktopnya supaya bisa bisa kelihatan semua menunya ya. Tapi untuk jaga-jaga sih Pak ya, supaya tidak ada gangguan, sebaiknya Bapak pakai laptop atau bisa pinjam dulu laptopnya temennya. Cukup untuk download dulu soalnya, ketik juga, nanti ketik jawabannya susah nanti kalau pakai HP ngetik jawaban, karena jawabannya nggak singkat Pak kalau THE. Jadi kalau THE itu soalnya soal analisis, jadi agak panjang juga soalnya, bukan hanya jawabannya yang panjang, soalnya juga panjang. Jadi dikasih soal cerita, kemudian dikasih soal, itulah yang Bapak analisis, dan itulah yang nanti jawabannya Bapak masukkan kembali ke laman THE. So kalau misalkan pakai HP, takutnya malah menghambat Bapak mengerjakan ujiannya. Jadi sebaiknya kalau kami sarankan pakai laptop aja ya. Oke. Halo Pak Halim. Masih ini sibuk loh, tapi masih sempat nonton live-nya. Luar biasa. Nah, Pak Armin, cara ajukan beasiswa untuk mahasiswa semester 1 gimana? Nah, untuk semester 1 beasiswa kita belum ada informasi. Jadi biasanya kita ada KIPK, ada beberapa beasiswa lain juga, tetapi kita belum ada informasi sampai sekarang apakah tahun ini ada beasiswa tersebut. Yang kemarin baru-baru selesai perekrutannya itu beasiswa SNBP. Jadi mahasiswa yang masuk seleksi berdasarkan prestasi. Tahun depan bisa dicek lagi nih teman-teman yang mau masuk lewat jalur SNBP. Apalagi kalau di UT tuh SNBP-nya semester 1 sampai semester 8 dibiayain kuliahnya ya. Tapi itu sudah lewat pendaftarannya. Nah, untuk yang beasiswa lainnya, teman-teman juga bisa untuk mengakses mungkin beasiswa dari luar, dari instansi-instansi yang biasanya menyediakan beasiswa-beasiswa CSR. Nah, itu teman-teman bisa akses, kemudian daftar kuliahnya di UT. Jadi kuliah di UT dibayarin sama instansi luar. Itu bisa. Jadi cari mandiri aja ya. Jadi kembali lagi ke ujian. Ini ngobrolnya 1 jam, 1 jam full soal ujian. Nah, teman-teman yang masih penasaran terkait ujian, kemudian bagaimana kira-kira nanti apa sih yang ditakutkan soal ujian di UT, bisa share ya ke live kita, bisa share di chatnya, di kolom chat. Nah, teman-teman juga yang mau ikutan live, mungkin yang punya cerita-cerita inspiratif terkait kuliahnya di UT atau
mau sharing-sharing pengalaman bagaimana menjalani kuliah di UT, atau bagaimana teman-teman sharing sibuknya kegiatan kerjanya plus menjalani kuliah di UT, bisa banget lapor ke DM Instagram kita biar kita bisa lihat, bisa nggak dijadwalin buat live juga di kita ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di sini di live talk ya. Terus kalau misalkan memang masih ada kendala terkait ujiannya, jangan ragu buat hubungin kita, buka zona ujian, di zona ujian juga sudah ada kontaknya. Jadi intinya teman-teman, di UT itu kuliahnya memang kuliah mandiri, tetapi teman-teman nggak kuliah sendiri. Jadi jangan selalu merasa sendiri, ada kendala langsung lapor. Jangan biarin lewat berapa lama baru lapor, nanti tidak bisa terselesaikan masalahnya. Jadi begitu kena kendala, langsung laporkan ke kita supaya kita bisa bantu atasin masalah teman-teman ya. Jadi kita memang bukan mengatasi masalah tanpa masalah, tapi itu bukan tagline kita. Jadi kalau tagline kita itu making higher education open to all, jadi semua pendidikan kita itu terbuka untuk semua. So teman-teman yang daftar di UT itu kita akan layani insya Allah untuk segala macam kendala yang dihadapi selama perkuliahannya di UT. Ya, kecuali masalah dana ya. Jadi kalau lapor masalah gak punya dana itu agak sulit biasanya kami bantu. Tetapi untuk masalah administrasi yang lain insya Allah kami bantu. Nggak terasa nih 1 jam ya kita ngobrol tentang ujian. Jadi pokoknya kalau ada kendala langsung hubungin kita ya. Gitu. Itu aja sih intinya. Untuk ujian teman-teman persiapkan dirinya. 14 Juni sampai 15 Juni sudah mulai ujian tatap muka, dan berikutnya akan dilanjutkan dengan ujian online mata kuliah atau ujian live rectoring plus ujian THE. So selalu ada ujian dari hidup kita, jadi harus persiapkan dengan baik ya. Ini udah di kode nih. Waktunya udah mau habis. Jadi sampai jumpa di live talk berikutnya. Mungkin akan ada materi-materi atau obrolan ciamik lainnya. Jadi pastikan teman-teman ketika ada informasi untuk ikut live Instagram, ikutin di situ karena banyak informasi yang bakalan teman-teman dapatkan ya. Oke, itu aja saya Zi. Sampai ketemu di live talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih.